Oke, halo brother dan sister aing semuanya. Welcome back with me Cherry Pratama di channel SMD Project bareng Widih. Jadi brother, hari ini kita bakalan ngebahas tentang kebaikan dan apa aja perubahan setelah kita menikah nih. Udah hampir 1 bulan ya, tapi belum 1 bulan karena kita menikah tanggal 3 dan sekarang baru tanggal yang memasuki akhir bulan lah. Ya, udah sekitar 20 harian. Oh iya, buat kalian yang masih pengen ikutan giveaway, kalian bisa langsung komen aja di bawah, brother. Kalian pengen berbuka puasa sama apa? Kira-kira kalian langsung komen aja di bawah. Oke, nanti gua bakalan pilih beberapa orang buat nanti langsung kita transferin buat kita traktir berbuka puasa, oke? Karena itu gua lakukan karena gua mau ngucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang udah selalu support gua sampai detik ini, sampai hari ini, brother. Oke? Oh iya, yang mau parfum juga, gua nggak bosan-bosan ngingetin ke kalian. Ini buat kalian yang pengen beli parfum gua, yang pengen samaan bareng gua dan Dewi. Nih, ini parfumnya, brother. Parfum PDKT. Kalian bisa langsung order aja, linknya ada di deskripsi. Gua udah cantumin di bawah. Ini tuh wangi banget, brother. Ini tahan lama ya, guys ya. Ini tahan lama. Ini parfumnya bentukannya seperti ini. Ini tahan lama banget. Ini parfumnya 5:1 ya. Jadi kebanyakan bibitnya daripada alkoholnya. Jadi awet banget, brother. Cuman 2 semprotan aja deh. Tahan lama kesini ya? udah cukup. Tahan lamanya seharian, brother. Dan kalian juga bisa dapetin nanti ada isinya itu stiker SMD Project. Ini stikernya, brother. Nah, ini stikernya kalian bisa tempelin aja. Ini stiker SMD Project sama stiker dari brand gua, Clever Boy. Oke, kalian dapat ini nanti. Dan dapat kartu ucapan juga dari Dewi. Sekarang kita mulai bahas tentang kebaikan, mulai dari gua, kebaikan Dewi yang gua suka itu apa, dan kebaikan gua yang Dewi suka itu apa. Oke, kita sharing aja di sini. Ini bukan buat gimana-gimana kontennya, ini cuman kita sharing aja ke kalian perubahannya seperti apa kalau misalkan kalian dari jomblo terus sudah menikah sekarang ya, rubah status gitu kan. Karena diri gue juga kan jadi rubah status, brother, yang tadinya ya single gitu kan, jadi statusnya jadi menikah gitu. Nah, sekarang apa aja dari Dewi dulu deh. Mulai dari Dewi dulu. Dari aku dulu. Ya, dari kamu dulu. Yang pertama, kamu itu baik banget, sabar kalau misalkan ngadepin aku. Jadi Kayak kalau misalkan ada masalah, nggak emosi, tapi lembut banget gitu ke aku teh. Suka aku mah kelepek-kelepek. Nggak suka aku cowok yang emosian, yang nggak suka pokoknya mah. Kamu mah tipe aku banget. Widih. Oke, terus ada lagi nggak? Sama sering bantuin aku kalau misalkan aku masak, beres-beres, sering bantuin aku pokoknya. Terus? Apa lagi ya? Apa lagi coba? Apa ya? Apa, mandiri nggak? Ya iya tuh, mandiri banget. Udah ini sekarang mah sama aku. Jadi gua tambahin dikit, brother. Mungkin Dewi kurang ini ya, maksudnya ada beberapa tapi mungkin cara menyampaikannya agak kurang bisa, brother. Mungkin ya. Tapi bener nggak nih? Kayak misalkan aku selalu, misalkan apa yang kamu nggak bisa, aku selalu bisa ngelakuin gitu. Bener nggak? Iyalah. Bener ya? Kamu mah dari sebelum nikah juga gitu kan? Sudah bisa. Iya, karena itu mandiri ya, kemandirian gitu. Iya, kayak beres-beres gitu. Sebelum nikah juga udah beres-beres. Masak juga nggak? Masak? Masak juga sama nggak? Iyalah, sama. Oke, jadi gini, brother. Karena emang gua basicnya dari dulu itu gua adalah seorang yang bener-bener harus jadi atau dituntut harus menjadi seorang pribadi yang mandiri, brother. Dari dulu ya, dari gua sekolah, gua kuliah segala macam. Makanya ketika gua punya rumah dan gua hidup gua bener-bener sendiri gitu kan. Nah, kemandirian yang gua lakuin ketika gua kuliah gitu kan, gua ngekos gitu kan, terus gua sekolah gua harus nyari duit sendiri gitu kan, buat jajan, buat ini itu. Nah, itu tuh kepake, cuy. Itu tuh bener-bener pengalaman adalah sebuah guru yang paling berharga, itu bener kepake dari situ, cuy. Jadi apa yang gua lakuin dulu
Nah sekarang itu ketika lu ada di titik itu lagi, jadi nggak kaget gitu kan, karena udah terbiasa brother. Ini gue cerita aja di sini, ini belum ada, gue belum pernah cerita juga di manapun. Jadi dulu itu mandirinya gue sampai di titik ketika gue pengen jajan gitu kan, gue pengen sesuatu itu gue harus nyari sendiri brother. Ini jujur gue bukan terlahir dari orang tua yang kaya gitu kan. Orang tua gue biasa-biasa aja, mampu lah, gak kaya gak gimana, ya mampu yang cukup aja gitu kan. Alhamdulillah gue bisa sekolah segala macem. Nah untuk dapat sesuatu hal di luar itu, kayak misalkan gue ada keinginan buat gue pengen beli barang segala macem, nah itu tuh gue harus nyari duit sendiri cuy. Dari sejak gue sekolah sampai gue ada di titik gue ngamen. Gue jujur demi Allah, demi Rasulullah ini gue bilang ke kalian, gue pernah ngalamin ngamen bareng sahabat gue, Sehabudin gitu kan. Dulu waktu zaman gue SD, gue ngamen ke daerah-daerah orang lain biar gue nggak ketahuan sama temen-temen gitu kan. Karena kalau misalkan ngamen di daerah sendiri kan malu gitu kan, makanya gue ngamen gitu kan, nyari duit gitu kan. Dulu gue dari sekolah SD gue tuh cuman dikasih uang tuh 700 perak cuy. Bayangin 700 perak ya zaman dulu ya. Ada yang 1000 mungkin yang udah dibekelin sama orang tuanya. Tapi gua 700 perak. Jadi 200 perak buat nabung, 500 perak buat jajan. Hah? Nabung 200? Nabung 200 perak aku dulu. Ingat di guru SD gua bagian tabungan itu namanya Ibu Onah ya. Nah itu bagian tabungan. Dulu gua 200 perak gitu kan. Kadang kalau misalkan lagi punya uang sama nenek dikasih 500 perak ditabung gitu kan. Nah seribu etanya seribu eta gitu kan. Ya emang nilainya dulu itu lumayan lah brother. Kalau sekarang itu ya 10.000 lah mungkin. Kalau sekarang 5.000 lah. Kalau sekarang ya 500 itu jadi 5.000 lah sekarang ya. Nah sampai ke di titik dimana gue pernah ngalamin gue nyari-nyari kayak rongsokan barang-barang bekas kayak paku gitu kan. Terus botol-botol aqua gue kumpulin. Sumpah gue pernah ngalamin itu cuy. Sumpah gue pernah ngalamin di titik itu gitu. Jadi pengalaman itu ketika gue berada di titik susahnya bener-bener nyari uang itu seperti apa. Dan alhamdulillah Allah kasih rejeki yang lebih dari cukup untuk saat ini gitu kan ke diri gue lebih menghargai apa yang udah gue dapat saat ini. Gue lebih menghargai uang. Gue nggak suka ngambur-ngamburin uang. Gue nggak suka poya-poya. Gue nggak suka beli barang sesuatu yang menurut gue kurang begitu berguna gitu kan. Gue menghindari hal-hal seperti itu gitu. Karena gue tahu betapa susahnya mencari duit itu bagaimana gitu brother. Makanya gue lebih seneng investasi gitu kan. Gue beli barang sesuai dengan kebutuhan gue yang emang biaya penyusutannya gak terlalu tinggi, tapi bisa lagi dijadiin, ya misalnya bisa dijadiin uang lagi gitu kan. Terus gue beli tanah, beli rumah segala macam. Jadi gue lebih suka investasi gitu kan. Dari pengalaman itu jadi belajar gitu kan. Nah kalau Ayang apa? Ada nggak hal yang menjadi diri Ayang itu lebih mandiri gitu? Apa ada nggak kira-kira? Apa ya? Nggak ada sih, aku mah cuman pengen lebih mandiri aja, nggak mau ngerepotin orang tua. Jadi aku kerja di sana di Bandung sendiri. Iya benar, karena mungkin pengalamannya, pemikirannya aja sih aku mah nggak mau. Ya mungkin udah ada pemikirannya nggak mau ngerepotin orang tua. Makanya Dewi udah mandiri brother. Dia udah kerja gitu kan. Sebelum nikah dia kerja gitu kan. Segala macam. Tapi mungkin dari segi pengalaman gitu kan, karena udah keburu nikah mungkin ya. Sama aku ya mungkin pengalaman itu nggak terlalu banyak. Pengalaman menjadikan Dewi jadi pribadi yang mandiri nggak terlalu banyak gitu. Nah kalau gue brother, selama gue hidup 26 tahun brother, itu banyak banget cuy, banyak banget. Sampai gue jual agar-agar di SD cuy, gue pernah cuy. Terus gue jual rongsokan gitu kan. Pokoknya apa yang di rumah nenek gue yang sekiranya bisa dijual dan itu barang rongsokan, gue jual.
kayak sepeda aja yang gak kepake gue jadiin duit sih, gue jual karena itu udah jadi barang rongsok ya. Sepeda kumbang yang dulu gue pernah punya itu dijual dijadiin duit gitu kan, karena pengen sesuatu. Sampai di titik gue kuliah juga sama gitu. Dulu gue kuliah itu brother 2015 kuliah cuman 200.000 dikasih sama orang tua buat 1 minggu. 200.000 buat 1 minggu itu harus makan, harus biaya fotokopian segala macem, itu harus pas gitu, harus bisa. Jadi gue ngakalinnya itu sambil bisnis, gue jual beli kamera segala macem. Dari mulai reseller dulu gue jual beli kamera sampai gue punya toko gitu kan, sampai punya relasi gitu. Ya alhamdulillah lah, dari situ gue belajar banyak banget. Jadi terbentuklah gua sebagai pribadi yang mandiri karena pengalaman ya. Nah seperti itu brother. Terus apalagi yang ada lagi nggak kira-kira yang kamu suka kebiasaan dari aku? Apa? Pintar memanage uang. Oh, Kalau iya. aku nggak, aku boros orangnya. Yang boros ya. Nah tapi nggak apa-apa sih. Kalau misalkan emang ada salah satu yang boros, harus ada salah satu yang bisa nge-manage gitu kan. Intinya sih lebih ke mindset sih. Mindsetnya tuh gini brother, ketika lu mindsetnya nyari uang itu susah, makanya lu bakalan lebih menghargai uang, dan lu bakalan bisa lebih memanage uang lu gitu kan. Ya itu nggak berlaku kalau misalkan uang lu banyak banget gitu. Tapi kalau misalkan uangnya ya cukup gitu kan, ya lu harus punya mindset seperti itu. Makanya lebih menghargai uang, lebih bisa manage uang gitu kan. Karena uang berharga gitu kan, dan lu tahu susahnya cari uang itu seperti apa gitu. Makanya mindsetnya harus dirubah dan bakalan berperilaku seperti itu gitu. Tapi kamu pengen beli yang mahal-mahal itu antara pengen atau uangnya bisa dijadikan aset? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Nih kita sambil sharing aja brother. Kenapa misalkan orang kaya itu suka atau investasi ke barang-barang yang mewah gitu kan, kayak misalkan mobil mewah segala macem. Ya menurut gua itu bagian dari investasi gitu, lebih ke bagian dari investasi dan lebih melakukan apa yang dia suka gitu, tapi koridornya masih ke investasi gitu. Contohnya gua ya, Dewi bagus tuh pertanyaannya, karena gua selalu bilang gua pengen beli motor gitu kan, upgrade ke yang 600 cc segala macam. Ya aku bingung itu tuh antara emang pengen atau gimana. Oke, nah yang pertama itu merupakan sebuah investasi bagi gua gitu kan. Karena gini, karena kan gua itu brother beli motor itu ya buat dipakai kan, buat dipakai ngonten gitu kan. Terus buat dipakai sehari-hari gitu kan. Nah, itu tuh menurut gua adalah bagian dari investasi yang gua keluarin buat gua nikmatin juga gitu. Jadi bukan hanya investasi, tapi kalau misalkan beli barang mewah itu ya buat kita nikmatin juga yang gitu kan. Tapi dengan catatan gua tidak terlalu berlebihan gitu. Kayak misalkan gua pengen motor nih gitu kan, terus gua pengen mobil, gua pengen ini, enggak gitu. Gua ngebates gitu. Jadi lebih ke kegunaannya yang gua prioritaskan dibandingkan dengan nilainya gitu. Pengen berinvestasi tapi ada nilai gunanya buat diri gua gitu. Jadi karena keterbatasan cuannya terbatas ya. Jadi gua berpikirnya masih seperti itu. Jadi apa yang gue beli itu adalah barang investasi tapi berguna dan harus berguna buat diri gue gitu kan. Dalam artian gue pakai gitu. Kalau misalkan gue beli barang, misalkan motor nih 200 juta gitu kan, terus gue simpen walaupun itu investasi, tapi itu sayang kalau misalkan buat diri gue sekarang gitu. Tapi kalau misalkan buat orang-orang kaya mungkin ya itu nilai investasi, ya nggak apa-apa karena mereka ada duitnya gitu ya. Tapi karena duitnya terbatas, makanya berpikirnya masih seperti itu gitu. Nggak akan rugi tapi lebih membatasi aja gitu. Terus apalagi? Karena gue berpikirnya seperti itu brother ya. Apalagi yang? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, lanjut ke aku nih. Kalau aku kebiasaan bagusnya yang sekarang Dewi kelihatan itu ya, kayak jujur gue orangnya pengen dimanja brother. Gue tuh suka banget ya sama cewek. Kalau misalkan cewek itu ngemanja gitu, kayak misalkan makan gitu kan, udah mulai yang waktunya makan udah disiapin gitu kan, nggak harus gue ingetin gitu kan. Terus kayak minum itu selalu ada gitu kan. Karena gue tipikal orang yang kalau misalkan minum itu malas, ngambil minumnya tuh malas brother. Jadi harus
kalau misalkan ada yang melengkapi gitu kan, udah ada gitu kan di meja, gelas itu udah terisi air gitu kan. Nah, so sweet banget itu tuh. Nah ternyata Dewi tipikal orang yang seperti itu ya. Jadi pas banget gitu kan. Terus tipikal yang bagusnya Dewi itu dia mau gitu kan belajar, mau kalau misalkan gua kasih tahu, kasih pengertian, gua kasih masukan, dia mau. Nah itu yang menurut gua nilai plus banget yang ada di dirinya Dewi gitu kan. Kadang kan masalah itu brother timbul ketika ada satu orang yang beda atau tidak bisa mengikuti gitu kan. Nah maka timbul masalah kayak misalkan beda pendapat gitu kan, beda pemikiran gitu kan. Nah itu biasanya timbullah masalah gitu kan. Timbullah perdebatan. Nah selama kita satu rumah nih sekarang, selama kita menikah, bahkan selama kita kenal, selama kita pacaran, ya alhamdulillah kita nggak ada marah-marahan ya, ya. Bahkan belum pernah cuy. Dan kalaupun ada ya gimana ya, maksudnya masalah kecil gitu. Dan menurut gue itu bukan masalah gitu, itu lebih ke ya udahlah gitu kan, pasti ada hal-hal yang seperti itu gitu. Beda pendapat pun jarang ada brother, karena balik lagi ke kodratnya masing-masing gitu. Kayak misalkan kodratnya cewek itu harusnya ketika sudah bersuami itu kodratnya harus seperti apa, apakah harus mengikuti suami atau misalkan membantah suami gitu kan. Nah balik lagi ke kodrat, makanya ketika balik lagi ke kodrat mah ya alhamdulillah ya, maksudnya kita alhamdulillah gitu, masalah itu terjadinya itu dikit banget gitu. Karena resiko itu bakalan ada gitu kan. Kayak misalkan kita udah berumah tangga nih, resiko untuk bertengkar itu ada gitu kan. Pasti itu ada resikonya brother. Tapi bagaimana kita meminimalisir resiko yang bakalan terjadi gitu. Tingkat keterjadian resiko itu tuh minim banget gitu. Makanya kita tuh saling menghargai gitu kan. Kayak keputusan tetap diambil sama aku brother gitu kan. Dewi selalu ngikut gitu kan. Ya emang balik lagi ke kodrat lah intinya gitu. Nah itu gue suka banget gitu. Oke, terus Dewi kayak misalkan ya segimana layaknya seorang istri lah brother, kayak nyiapin makan gitu kan, beresin tempat tidur segala macam, terus beres-beres ya itulah ya, maksudnya layaknya seorang istri harus seperti apa gitu. Tapi tipikal gua cowoknya yang emang suka dimanja. Nah dia ceweknya ngemanjain gua banget brother, wah parah gitu kan. Nah gua suka banget. Apa? Kamu manja banget, mau bobo, bangun bobo gue manja banget. Manja banget ya brother. Karena ada beberapa menit lah waktunya buat misalkan setelah bangun tidur kita, kalau dulu kan setelah bangun tidur sibuk nyari handphone, kalau sekarang mah kita pelukan dulu gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu brother yang menurut gua oh ternyata setelah menikah tuh indahnya menikah, enak banget gitu kan. Mau tidur biasanya scroll Instagram, scroll TikTok, sekarang mah meluk gitu kan, tiba-tiba tidur gitu kan. Iya, kita jarang main HP ya. Sumpah sekarang tuh jarang main HP brother, lagi tidur gitu kan, bangun tidur, mau tidur gitu, bukan lagi tidur ya, lagi tidur kita merem sih, mau tidur gitu kan, itu jarang banget gitu. Kayak misalkan mau tidur kan biasanya tuh nonton YouTube gitu kan, nonton cerita atau apa. Sekarang itu nonton berdua sebelum tidur. Nikmat banget brother, sumpah. Jadi tolong ya buat kalian ya, nih buat kalian yang emang mau menikah disegerakan brother, karena nikmat. Wah ibadah yang paling luar biasa sih, luar biasa brother. Oke, apalagi ya Yang? Tapi kamu apa bedanya sama tahun kemarin, bulan puasa tahun kemarin sama sekarang? Oh beda banget dong, beda banget dong. Kalau tahun kemarin yang ada di rumah itu kan editor gitu kan, terus gua bareng editor. Terus kamu dibangunin sama siapa? Apa? Abai sama editor. Karena Abai itu kan wah dia luar biasa lah, tepat waktu gitu kan, terus amanah banget kalau misalkan sahur segala macam gitu. Wah jadi dulu tuh gini Yang, dulu tuh kalau aku masih sendiri ya, pas bulan puasa itu Abai nyari makan,
aku sama Arendi nyari takjil gitu. Jadi udah dibagi-bagi gitu kan. Jadi ketika buka puasa ya kita udah lengkap semuanya gitu. Oh, Abai di sini. Abai di sini, tidur di sini gitu. Bareng-bareng lah kita. Begitu. Ya banyak lah perbedaannya, brother. Alhamdulillah luar biasa ya. Oke, sekarang kita ganti topik ya. Tadi karena udah kita sharing kebaikan atau hal baik apa yang Dewi suka dari aku dan sebaliknya. Nah, sekarang perubahan. Kita mulai masuk nih ke perubahan apa yang Dewi harus lakuin atau udah Dewi lakuin ketika udah menikah. Apa aja perubahan di diri kamu? Kayak misalkan dulu kamu bangun tidur jam segini, sekarang harus jam segini gitu. Dia nyubit guys. Enggak. Apa? Dulu aku dibangunin kalau sahur sama mama, sekarang aku yang harus bangun. Oke. Sama ayam. Oke, terus apa lagi? Terus aku kalau bobo dulu bangunnya siang banget karena nggak kerja kan sebelum ini, sebelum nikah. Terus? Siang banget, terus sekarang mah harus bangun pagi. Weis. Jadi Apalagi ya? ya mungkin hal-hal basic ya, hal-hal basic kehidupan lah yang berubah gitu kan. Kayak ya gua harus mementingkan bukan hanya diri gua, brother, tapi harus mementingkan kebahagiaan istri juga gitu kan. Yeah. Kayak misalkan nih contoh kecil nih perubahan ya. Ketika gua keluar malam gitu kan, gua nggak bisa terlalu lama nih sekarang nih karena ada istri di rumah gitu kan. Jadi gue memikirkan kasihan istri di rumah sendiri gitu kan. Jadi itulah yang jadi pengerem ya. Bukan Dewi melarang ya, bukan gitu kan. Dewi membiarkan, tapi diri guanya sendiri yang memikirkan hal itu gitu. Kayak misalkan aduh kasihan sendirian malam-malam gitu. Kalau misalkan siang-siang mah is okay lah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau malam gue udah nggak terlalu bisa nih gitu kan. Jadi kumpul-kumpul paling nyampe jam 9 gitu kan, nyampe jam 10 lah paling malam gitu, brother. Hal-hal itu sih. Terus dari manajemen uang juga begitu, brother. Karena kan bukan hanya gua, bukan hanya Dewi, bukan hanya orang-orang yang kerja di gua yang harus gua pikirkan, tapi kayak masa depan gitu kan. Kayak masa depan anak harus gua pikirkan dari sekarang. Makanya harus nabung buat anak gitu kan. Udah mulai gitu kan. Terus ya walaupun investasi buat anak ya alhamdulillah gue udah ada gitu kan, buat masa depan anak gue gitu. Ya lebih ke ya jadi bapak-bapak lah, brother. Sekarang ya lebih ke jadi bapak-bapak ya pikirannya ya. Jadi ayah ya. Tapi ya alhamdulillah lah dengan menikah ya tujuan hidup itu jadi lebih terarah, brother. Jadi lebih ternyata gue nggak bisa nih gitu kan, misalkan bangun siang sekarang gitu kan. Yang harus ditekanin itu kamu juga sama bangun siang, tapi bangun siang jam 7 pagi. Aku jam udah 9, kesiangan gitu. jam 8. Jadi disiplin itu benar-benar harus diterapkan dalam kehidupan, brother. Karena contohnya gini, gua mungkin sekarang nih, gua kalau misalkan gak disiplin, gua bikin konten, gua bikin video buat kalian gitu kan, buat nemenin kalian, ya mungkin gua bisa aja jarang-jarang atau bolong-bolong uploadnya gitu kan. Nah karena gua disiplin, gua harus bikin video buat kalian, walaupun bentar tapi minimal gua bisa upload gitu kan. Nah disiplin ini menurut gua yang bikin bisa kalian jadi sukses gitu, menurut gua ya. Karena kayak motivasi gitu kan, kita dengerin motivasi dari orang sekarang, wah kita harus semangat, harus begini. Sorenya kita scroll TikTok lagi gitu kan, maksudnya tuh kita ngopi lagi gitu, leha-leha lagi gitu kan. Cuman sebentar, tapi disiplin yang harus kita tekankan di dalam hidup kita gitu. Karena kebiasaan disiplin, makanya kita bakalan jadi ya bisa jadi orang gitu, bisa jadi orang sukses, brother. Begitu cuy. Oke, apalagi yang ada lagi nggak? Kalau dari gue sih perubahannya itu ya. Nggak ada. Perubahannya itu ya. Tapi mungkin ya ini mah kita ngobrol aja, sharing aja, brother. Mudah-mudahan kalian suka sama konten gue.
Dan gue mau makasih banyak, pokoknya makasih banyak buat kalian yang udah selalu support sampai detik ini. Yang kalian selalu luar doain biasa, kita. yang udah selalu doain, yang udah selalu absen. Makasih banyak, sehat-sehat terus. Gue mungkin kalau misalkan gue bisa ketemu kalian dimanapun, ya gue pengen banget kalau misalkan bisa peluk, gue peluk banget kalian karena udah selalu support. Makasih banyak. Makanya ketika kalian ketemu sama gua di jalan atau Banyak gua yang ketemu nyapa ya. banyak yang nyapa, gua jujur gua suka cuy, gua suka, gua apresiasi banget. Makasih banyak pokoknya, makasih banyak, sehat-sehat terus buat brother dan sister aing semuanya dimanapun kalian berada. Ya, Enjoy brother. Oke, yang belum subscribe join to the club dulu, yang udah subscribe enjoy to the club. Makasih banyak. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir videonya. Buang negatifnya dan ambil positifnya dari obrolan ini. Oke, thank you banget. Bye bye semuanya. bye bye. Bye bye.